Assalamualaikum teman-teman, jangan lupa untuk selalu tersenyum pada hari ini. Episode 57-58. MDPT. Mas, menikahlah dengan Sandra, tolong penuhi permintaanku, lirih wanita itu dengan suara lemah. Rati, kamu ini bicara apa? Kenapa kamu meminta hal yang tak mungkin bisa aku lakukan? Ucap Johan dengan tegas. Kenapa, Mas? Bukankah kamu dan Sandra dulu saling mencintai? Bicara apa kamu ini, Rati? Pokoknya aku tidak bisa. Tekan Johan dengan tegas. Seketika hati Sandra terasa perih. Ternyata benar bahwa Johan tidak pernah mencintainya. Rati, apa yang dikatakan Johan benar. Kamu tidak perlu melakukan hal itu. Percayalah, kamu pasti akan segera sembuh, sambung Sandra. Rati menggelengkan kepala dengan cepat. Tidak Sandra, kamu dan Mas Johan harus menikah. Tolong penuhi permintaanku untuk terakhir kalinya, jawab Rati masih menginginkan kedua insan itu untuk menjadi pasangan halal. Aku tidak mau. Johan segera meninggalkan ruangan itu dengan hati gusar. Bagaimana mungkin ia menikah dengan wanita lain, sementara istrinya dalam keadaan kritis. Kini hanya tinggal Sandra dan Rati yang ada di dalam ruangan itu. Sandra tak tahu harus bagaimana menyikapi hal seperti ini. Sandra, aku mohon tolong bicara dengan Mas Johan agar dia mau menikah denganmu. Sungguh aku ingin mati dengan tenang, ucap Rati yang membuat Sandra tak habis pikir dengan keinginan wanita itu. Rati, kamu tidak perlu melakukan hal itu. Aku juga tidak ingin Johan merasa terpaksa. Tapi kamu sudah berjanji denganku, Sandra, kamu jangan mengingkarinya. Sandra tak bisa bicara lagi. Bagaimana ia bicara pada Johan? Wanita baya itu menghela nafas pelan penuh rasa frustasinya. Baiklah, nanti aku coba untuk bicara dengan Johan. Akhirnya Sandra menyanggupi, meskipun hatinya sangat menolaknya. Namun, ia sudah berjanji akan memenuhi keinginan wanita itu. Johan memilih duduk di taman yang ada di RS itu untuk menepi sesaat. Sungguh ia tak pernah berpikir bahwa Rati akan memintanya untuk menikahi Sandra. Sandra menghampiri lelaki itu yang sedang duduk melamun seorang diri. Langkahnya menjadi ragu untuk mendekat. Namun, permintaan Rati membuatnya harus bicara dengan Johan. Kamu di sini. Sapa Sandra sembari duduk di samping Johan. Aku tidak mengerti apa yang ada dalam pikiran Rati, ucap Johan menghela nafas berat. Johan, sebenarnya aku juga keberatan menerima permintaan Rati. Tetapi, aku tidak tega untuk menolaknya, ujar Sandra meminta pengertian lelaki itu. Johan menatap wajah wanita yang ada di sampingnya dengan dalam. Apakah kamu sudah yakin dengan keputusanmu? Demi memenuhi keinginan Rati, aku bersedia. Tapi kamu tidak perlu khawatir, kita tidak perlu melibatkan perasaan di pernikahan itu. Aku tahu bahwa hatimu hanya untuk Rati. Dan mana tahu setelah kita menikah, Rati bisa kembali sembuh, dan kita juga bisa akhiri pernikahan itu, ucap Sandra yang terdengar senjang. Baiklah, tapi bagaimana aku menjelaskan kepada anak-anak? Tanya Johan tampak bingung. Ayo sekarang bicarakan pada Rati, ajak Sandra memberi solusi. Wanita itu berasa menjatuhkan harga dirinya saat ia meminta seorang lelaki untuk menikahinya. Ia kembali berkorban untuk Rati, yaitu anak dari orang yang telah membuatnya menjadi sukses dalam menggapai cita-cita. Saat mereka ingin beranjak untuk kembali ke ruangan Rati, terdengar ponsel Johan berdering. Pria itu menilik siapa orang yang menghubunginya. Johan sedikit terkesiap saat melihat nama putri bungsunya yang menghubungi. Ya, Nak.
Papa di mana? Aku dan Kak Sonya sudah di sini, ucap Sela. Maksud kamu? Tanya Johan tidak mengerti. Aku dan Kak Sonya sudah di ruangan Mama, jawabnya yang membuat jantung Johan semakin berdegup tak beraturan. Ah baiklah, Papa akan segera ke sana. Johan segera memutuskan panggilan dari putrinya. Kenapa? Tanya Sandra. Kedua putriku sudah berada di ruangan Ratih, jawab Johan sembari menghela nafas dalam. Apakah kamu yang menghubungi mereka? Tidak. Apakah mungkin Ratih? Tanya Johan bingung. Sudahlah, ayo temui mereka sekarang. Sandra membawa Johan untuk kembali ke ruang rawat Ratih. Setibanya mereka di ruangan itu, Sandra tak kalah terkejut saat menemui Hanan dan Alia juga ada di sana. Sandra juga melihat dua orang wanita yang masih muda, tentu saja ia sudah firasat bahwa mereka adalah putri Johan dan Ratih. Kenapa kalian datang tidak mengabari Papa? Tanya Johan sembari memberikan tangannya. Maaf, Pak, ini semua Mama yang meminta. Apakah Papa dan Bu Sandra hari ini juga akan menikah? Tanya Sonya berwajah datar. Johan menghela nafas kasar, ternyata ini semua telah direncanakan sejak jauh-jauh hari oleh Ratih. Ia menatap istrinya yang tersenyum lembut. Sejak kapan mamamu merencanakan semua ini? Tanya Johan pada kedua putrinya. 2 hari sebelum Papa datang menjemput Mama di Singapura. Mama sudah menceritakan semuanya kepada kami. Ternyata kami mempunyai seorang kakak laki-laki, jelas Sonya sembari menatap Hanan. Johan dan Sandra saling pandang. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Ratih sudah mengatakan kepada kedua putrinya. Maafkan Papa, Nak, ucap Johan dengan suara tercekat. Papa tidak perlu minta maaf, semula kami memang merasa kecewa. Namun, kami menyadari bahwa itu semua bukanlah keinginan Papa dan Bu Sandra. Kami sudah menerimanya, Pak. Sonya dan Sela sudah menerima, bagaimana dengan dirimu, Nak? Apakah kamu merestui ayah dan ibumu menikah? Tanya Ratih pada Hanan yang sedari tadi hanya diam tanpa ekspresi. Semuanya aku serahkan kepada ibu, aku tidak ingin ibu merasa terpaksa nantinya, jawab Hanan menatap sang ibu. Pria itu dapat merasakan bahwa hati wanita yang telah melahirkannya sedang tidak baik-baik saja. Kamu jangan khawatir, Nak, ibumu sudah menyetujuinya, benar kan, Sandra? Tanya Ratih. Ah ya, tentu saja, jawab Sandra gugup. Setelah sepakat, akhirnya Ratih meminta Sandra dan Johan menikah malam itu juga di RS. Sandra tidak tahu apakah ia harus bahagia atau sedih, karena bisa menikah dengan lelaki yang selama ini ia cintai. Namun, yang membuat hatinya sedih, karena Johan tidak mencintainya. Malam ini Sandra sudah mengenakan pakaian pengantin sederhananya, dengan dibantu oleh Alia. Masya Allah. Ibu cantik sekali. Terlihat masih muda, seru Alia tersenyum girang sembari memperbaiki makeup ibu mertuanya. Sandra hanya tersenyum tipis, jantungnya berdegup tak beraturan. Rupanya seperti rasanya saat menjadi pengantin. Ditambah lagi ia akan dihalalkan oleh lelaki yang selama ini ia simpan rapi dalam relung kalbunya. Apakah sudah siap? Tanya Hanan yang sudah berada di ambang pintu. Sudah. Lihat ibu sangat cantik, Mas, ucap Alia pada suaminya. Benarkah? Hanan segera mendekat pada sang ibu. Pria itu berdiri di belakang Sandra. Wow, very beautiful. Ayah pasti terpesona, goda Hanan sembari merundukkan tubuhnya, lalu meletakkan dagunya di pundak ibunya. Jangan bicara seperti itu, ayahmu tidak akan terpesona, karena baginya yang tercantik itu adalah
Bu Ratih, gumam Sandra sembari mengusap rambut sang putra. Apakah ibu tidak yakin dengan pernikahan ini? Tanya Hanan sembari memperhatikan raut wajah Sandra dari pantulan cermin. Apakah kamu kira ibu tega mengurak janji yang telah disepakati? Tapi untuk apa bila ibu nantinya tidak bahagia? Aku tahu ibu hanya tidak tega menolak permintaan Bu Ratih, sehingga ibu mengorbankan kebahagiaan ibu sendiri, ujar Hanan merasa iba. Hei, kenapa wajahmu sedih begitu? Tenanglah, selagi kamu dan Alia masih bersama ibu, maka ibu akan selalu bahagia, jawab Sandra mencoba membesarkan hati putranya. Episode 58. Ibu yakin? Tanya Hanan menatap wajah sang ibu dengan dalam. Sandra mengangguk. Ya, ibu yakin. Baiklah, jika nanti ibu tidak bahagia, maka beritahu aku. Meskipun ibu dan ayah adalah orang tuaku, tapi aku juga tidak ingin di antara kalian tidak bahagia, karena aku tahu kehadiranku di dunia ini bukanlah karena kalian saling mencintai satu sama lain, tapi karena insiden yang tak diduga, ucap Hanan yang kembali membuat hati Sandra sedih. Sandra berdiri dari duduknya, lalu menghadap pada putra semata wayangnya. Ia tak sanggup menahan rasa perih di hatinya. Dengan tubuh bergetar ia mempeluk dengan erat. Tolong jangan katakan hal itu lagi, nak, ibu sangat menyayangimu, jangan membuat ibu selalu merasa bersalah. Sungguh ibu tidak pernah menyesali kehadiranmu di dunia ini. Karena ibu sangat bersyukur bisa memilikimu. Hanya kamu harta ibu yang paling berharga dalam hidup ibu, ucap Sandra dengan isakannya. Hanan segera menghapus air matanya yang tiba-tiba jatuh. Aku juga bersyukur bisa memiliki ibu. Aku sangat menyayangi ibu, maka dari itu aku tidak akan membiarkan ibu menderita, ucapnya sembari mengusap punggung wanita baya itu dengan lembut. Ayo sekarang kita berangkat, ibu jangan sedih lagi, aku akan selalu ada untuk ibu. Sandra mengangguk sembari mengusap kedua pipi putranya dengan senyum tipis. Ibu senyumnya jangan begitu, biar terlihat semakin cantik, celoteh Alia membuat ibu dan anak itu terkekeh kecil. Sandra mempeluk anak menantunya yang begitu baik dan selalu setia ada di samping putranya. Terima kasih ya, nak, kamu sudah mau menerima anak ibu dengan tulus. Sandra mengusap kepala Alia penuh kasih sayang. Jangan berterima kasih, Bu, seharusnya aku yang berterima kasih, karena telah memiliki suami yang begitu mencintai aku, dan ibu mertua yang baik seperti ibu, jawab Alia sembari menghapus air matanya. Sudah, jangan menangis lagi ya. Ayo sekarang kita ke RS. Tadi papa menghubungiku bahwa mereka sudah menunggu di sana, timpal Hanan yang berdiri di tengah-tengah kedua wanita kesayangannya dengan merangkul mereka. Baiklah, ayo kita jalan sekarang, sahut Alia yang diikuti anggukan oleh Sandra. Keluarga kecil itu segera menuju rumah sakit, di mana tempat itulah yang akan menjadi saksi saat ikrar ditepati. Kini mobil yang dikendarai oleh Hanan telah memasuki perkarangan RS itu. Sandra kembali dilanda rasa gugup saat kakinya akan melangkah masuk ke dalam ruangan itu. Saat mereka masuk, terlihat di ruangan itu Johan telah duduk di samping ranjang Ratih. Dan kedua putrinya juga duduk di sofa. Seorang wali hakim dengan kedua saksi nikah telah duduk di kursi yang tersedia. Dan di sana juga ada Resa dan Hendra. Kamu cantik sekali, gumam Ratih tersenyum lembut menatap penampilan sederhana Sandra. Sandra tak menyahut, hanya senyum tipis ia ukirkan untuk menghilangkan sedikit rasa gugup di hatinya. Sementara Johan hanya menatap biasa saja tanpa ekspresi apapun. Penampilan pria baya itu terlihat sangat biasa saja. Dia hanya menggunakan kemeja dan celana bahan,
Tak ada yang spesial, sangat terlihat bahwa dirinya sangat tak menginginkan pernikahan itu. Apakah sudah bisa kita mulai? Tanya wali hakim pada pasangan itu. Johan menatap Ratih seakan ia berharap jika wanita itu mencabut kembali keinginannya. Namun, Ratih tersenyum dan mengangguk bahwa dirinya mengizinkan dan sangat menginginkan mereka bersatu. Ayolah, Mas, jangan membuat mereka menunggu, ucap Ratih meyakinkan suaminya. Kenapa kamu tegas sekali? Aku tidak ingin menikah lagi, ucap Johan dengan pelan, tetapi masih bisa didengar oleh Sandra. Wanita itu mencoba untuk tetap tenang menahan segala rasa yang berkecamuk dalam hatinya. Andai saja bukan Ratih yang memintanya, maka ia akan pergi saat itu juga dan menjauh dari kehidupan mereka. Mas, jangan bicara seperti itu. Jangan mengingkari janjimu. Tapi janji ini kamu yang buat, bukan aku. Johan masih kekeh dengan pendiriannya. Oke, memang aku yang memintamu untuk menikah lagi. Tapi, kamu sudah mengiyakan. Please, menikahlah dengan Sandra, ujar wanita itu memohon dengan wajah melas. Baiklah, tapi kamu harus ingat. Aku tidak akan mungkin mencintai wanita lain selain dirimu. Tegas Johan sehingga didengar oleh semua orang. Hanan yang mendengarnya, ia ingin menghampiri ayahnya itu. Namun, Sandra segera meraih tangannya dengan gelengan kepala. Jangan, nak, larang Sandra. Hanan menghela nafas dalam untuk memasok udara sepenuh dada. Ia menekankan rasa sabar dalam hatinya. Johan melepaskan pegangan tangan Ratih, lalu melangkahkan kakinya menuju kursi yang berhadapan dengan Pak Penghulu. Sementara Sandra juga bergerak perlahan, dengan perasaan tak menentu dia duduk di samping pria itu. Apakah semuanya sudah siap? Tanya pria yang akan mengesahkan pernikahan pasangan itu. Siap, jawab Johan yakin. Namun, tatapannya masih tertuju pada Ratih yang terbaring memperhatikan mereka. Kembali wanita itu tersenyum padanya. Dengan sekali sentak Johan mengucapkan kalimat sakral itu dengan lancar. Bagaimana saksi? Tanya Pak Penghulu. Sah. Sah. Alhamdulillah. Semua yang ada di ruangan itu mengucapkan rasa syukur. Sandra menyalami tangan Johan dengan tangan bergetar. Ia tak tahu apa yang ia rasakan saat ini. Johan hanya memberikan tangannya tanpa membalas kecupan layaknya pasangan suami istri yang baru saja ijab kabul. Sikap pria itu terkesan menjadi dingin. Selesai akad nikah, penghulu dan saksi sudah meninggalkan ruangan itu. Kini tinggal keluarga dari Pak Dirut yang masih ada di ruang rawat itu. Hendra dan Resa telah dianggap sebagai keluarga olehnya, maka mereka masih bergabung di sana. Sandra menghampiri Ratih yang masih berbaring. Meskipun hatinya terasa sedih dan kecewa atas sikap Johan. Namun, ia mencoba untuk berlapang dada. Ia memahami tidak akan mudah bagi pria itu untuk mencintai wanita lain selain wanita yang amat dicintainya. Bagaimana keadaan kamu? Tanya Sandra. Sedikit lebih baik, jawab Ratih sembari mengulurkan tangannya pada Sandra. Selamat ya, San. Semoga kalian selalu bahagia. Aku titip kedua putriku. Tolong sayangi mereka seperti putrimu sendiri. Aku tahu kamu adalah wanita yang baik dan penuh kasih sayang. Kamu pasti bisa menjadi tempat mengadu dan berkeluh kesah untuk kedua putriku, ucap Ratih dengan nafas sesak. Ratih, jangan bicara seperti itu. Kamu pasti bisa sembuh kembali, dan aku tidak akan bisa menjadi ibu sebaik dirimu untuk kedua putrimu, ujar Sandra sembari menggenggam tangan Ratih dengan erat. Kakakmu pasti bisa, Sandra. Aku percaya padamu, jawab Ratih dengan nafas tersengal. Hiks,
Tidak Ratih, aku tidak bisa. Tangis Sandra pecah saat melihat wanita itu sudah menghadang sakaratul mautnya. Johan dan kedua putrinya segera menghampiri dia mana istrinya akan meninggalkan mereka untuk selamanya. Sayang, kamu pasti bisa sembuh. Tolong bertahanlah demi aku dan kedua putri kita, ucap Johan mengecup tangan ringkih wanita itu. Mama, tolong bertahanlah, jangan tinggalkan aku dan Kaksonya. Hiks. Tangis kedua wanita itu pecah. Maafkan aku, sungguh aku tidak mampu lagi. Seketika detak jantung wanita itu berhenti denyut nadi telah hilang. Seketika mereka mengucapkan istirja. Itu menandakan bahwa Ratih telah menghadap Sang Halik.